Sudah, Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah Bapak Ibu, saya ucapkan selamat datang pada ruang virtual ini. Pada malam hari ini kami dari Kombel SMA Negeri Karangdapo melaksanakan satu rangkaian berbagi praktik baik kami, yaitu berbagi tentang bagaimana penerapan budaya positif di sekolah. Namun sebelumnya Bapak Ibu, kata-kata penghormatan yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sahrianto Majelis Pendidikan yang telah hadir membersamai kita pada malam hari ini. Kemudian kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang barangkali tidak bisa saya sebutkan satu persatu, di mana pada forum virtual ini Bapak Ibu sudah meluangkan diri untuk hadir dalam kegiatan kami, dan tentunya yang sama-sama kita banggakan kedua narasumber kita, yaitu Pak Mevri Frediansa dan Pak Andi Chandra. Baiklah Bapak Ibu, adapun rangkaian proses kegiatan ini nantinya akan dilakukan dengan proses fasilitasi melalui saya sebagai moderator Yopan Saputra, dan nanti kedua narasumber akan mempresentasikan dari progres penerapan budaya positif yang sudah diterapkan oleh kedua narasumber kita di sekolah, dan mudah-mudahan nantinya bisa menjadi pembelajaran bagi kita. Dan kemudian nanti setelah kedua narasumber melakukan presentasi, kami mintakan kepada hadirin yang hadir untuk memberikan refleksi dan umpan balik berupa kritik, saran, dan nantinya akan ditutup dengan tanya jawab. Nah, itulah rangkaian kegiatan yang kita lakukan pada malam hari ini. Namun sebelumnya Bapak Ibu, untuk menguatkan kegiatan kita pada hari ini, kita mintakan kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sahrianto Majelis Pendidikan untuk menyampaikan sepatah kata. Kepada Bapak, kami persilahkan. Oke, terima kasih Pak Yopan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu guru Dewan Guru SMA Negeri Karangdapo yang berkesempatan hadir pada ruang virtual ini, dan yang kami hormati, kami banggakan peserta dari berbagai tempat dan daerah yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang telah ikut berpartisipasi dalam kegiatan komunitas belajar SMA Negeri Karangdapo, yang mana pada malam hari ini kita akan berbagi praktek baik bersama guru kita Bapak Andi Chandra dan Bapak Mevri Ferdiansyah, yang mana berbagi praktek baik ini diberi tema membangun sekolah impian yang berpihak pada murid. Bapak dan Ibu, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberi nikmat sehat dan nikmat sempat
sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul di ruang virtual ini dalam rangka berbagi ilmu, berbagi nilai positif, dalam rangka kita menambah pengetahuan kita untuk menjadikan anak-anak bangsa sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya. Kemudian selawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan tentunya kita semua. Mudah-mudahan selalu istiqomah dalam menjalankan apa yang telah ditauladankan kepada kita, dan mudah-mudahan kita insya Allah akan menjadi umat pilihannya. Dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu Guru peserta webinar berbagi praktik baik yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa dengan diberlakukannya kurikulum merdeka, yang kita ketahui bahwa pendidikan kita saat ini sudah mengalami perubahan 180 derajat dari pendidikan-pendidikan yang lama seperti kurikulum yang telah kita lewati. Dalam kurikulum merdeka ini, Bapak dan Ibu, kita selaku guru tidak bisa berdiam diri. Oleh karena itu, kita harus selalu menjadikan diri kita itu siap dalam berbagai hal, baik itu dalam ilmu pedagogi maupun dalam ilmu teknologi informasi. Artinya guru-guru yang akan mengajar atau memberikan ilmunya di kurikulum merdeka ini bukan hanya mentransfer ilmu, tapi harus dapat memberikan kenyamanan dan dapat menjadikan murid agar dapat tumbuh sesuai bakat dan minatnya, di mana kita kurikulum merdeka ini kita menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, pada malam hari ini Bapak dan Ibu, kita akan berbagi praktek baik dengan guru hebat kami, Bapak Andi Chandra dan Mepri Ferdiansa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti dapat bermanfaat bagi kita semua. Di ruangan ini nanti silahkan Bapak dan Ibu untuk memberikan tanggapan diskusi, karena berbagi praktek baik ini akan dapat berjalan dengan baik apabila ada kolaborasi di antara kita. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat memberikan masukan bagi kita, dan tentunya kami dari khususnya saya pimpinan SMA Negeri Karangdapo dan komunitas belajar SMA Negeri Karangdapo, insya Allah nanti akan memberikan sertifikat dalam kegiatan ini yang dapat berguna dalam kinerja Bapak dan Ibu. Sekali lagi, mudah-mudahan kegiatan kita ini akan selalu mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan pemahaman dan penguatan kepada kita mengapa penting bagi kita warga sekolah untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Karena seperti yang dikatakan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, budaya positif ini merupakan salah satu fondasi utama dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan keberpihakan kepada murid dalam rangka menumbuhkan karakter positif bagi murid sebagai langkah awal mereka untuk menghadapi masa depan nantinya. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya pemaparan presentasi dari Bapak Mefri Frediansa. Bapak Mefri ini merupakan salah satu guru di SMA Negeri Karangdapo. Bapak Mefri mengampu mata pelajaran pendidikan Pancasila,
Dan pada kesempatan ini Pak Mevri merupakan narasumber, di mana Pak Mevri adalah seorang calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Musirawas Utara yang dalam hal ini akan memberikan sedikit pengalaman pembelajaran kepada kita terkait budaya positif. Kepada Pak Mevri, kita persilakan. Baik, terima kasih Pak Yovan atas kesempatannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya memulai presentasi dari saya, ini ada sedikit pantun dari kami. Warung Nyanyu 26 Ilir, ramai pengunjung silih berganti. Bapak Ibu yang sudah hadir, kami ucapkan terima kasih. Sama-sama. Sudah muncul, Pak? Proses. Pak Yovan? Share screen-nya sudah muncul belum? Sudah. Sudah ya? Baik. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan praktik baik saya tentang budaya positif. Di sini terlebih dahulu perkenalkan dulu, nama saya Mevri Prediansa. Saya merupakan seorang guru dari SMA Negeri Karangdapo yang juga merupakan seorang calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Musirawas Utara. Pada kesempatan ini saya bersama Pak Andi Chandra akan menyampaikan praktik baik yang telah kami lakukan di sekolah kami berupa budaya positif yang ada di sekolah SMA Negeri Karangdapo. Baik. Sebelum kita berbicara tentang budaya positif, terlebih dahulu ada baiknya kita untuk mengetahui terlebih dahulu tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya. Jadi di sini bisa kita garis bawahi bahwa pendidik itu hanya sebagai penuntun bagi anak, dan pendidik tidak akan bisa merubah sikap yang ada pada diri anak, gitu. Kemudian perlu kita pahami juga tentang perubahan paradigma belajar. Dalam perubahan paradigma belajar, dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi di sini budaya positif akan mampu dibentuk, akan mampu dibuat ketika sekolah sudah dapat menyediakan lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif di sini maksudnya bukan berarti harus sekolah yang memiliki teknologi yang canggih atau memiliki gedung yang bagus, tapi juga bisa dalam bentuk lingkungan warga sekolah yang memiliki keteraturan, memiliki karakter yang bagus dalam berinteraksi. Jadi disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa, gitu. Kemudian lanjutan dari teori kontrol. Di sini kita akan mengetahui tentang teori kontrol atau ilusi kontrol dari Dr. William Glaser. Menurut Dr. William Glaser, ilusi guru itu ada 4. Yang pertama, bahwa guru mengontrol murid. Ini adalah sebuah ilusi. Pada hakikatnya guru tidak akan dapat mengontrol murid ketika murid tidak bisa membukakan dirinya untuk orang lain. Yang kedua adalah ilusi penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah,
Ilusi ini juga merupakan hanya ilusi. Ya, pernyataan ini hanya ilusi di mana penguatan positif itu kurang efektif dan kurang bermanfaat bagi murid karena hanya akan menimbulkan ketergantungan pada murid. Kemudian yang ketiga, ilusi tentang kritik dan membuat rasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Pada hakikatnya, ketika guru mengkritik, membuat siswa merasa bersalah, itu bahkan akan memberikan dampak yang sangat berat pada siswa. Ya, siswa akan merasa terbebani secara psikologis dan ini bahkan lebih parah dampaknya dibandingkan dengan hukuman secara fisik. Dan yang terakhir adalah ilusi tentang orang dewasa yang memiliki kemampuan untuk memaksa. Nah, ini merupakan ilusi-ilusi yang selama ini kita yakini benar selama ini. Kemudian di sini kita akan mengetahui tentang disiplin positif. Dalam disiplin positif itu ada kata disiplin. Bapak Ibu guru, adakah yang bisa memberikan jawaban dari makna disiplin itu apa sebenarnya? Adakah Bapak Ibu guru yang bisa? Ya, silakan Pak Rere. Baik, terima kasih Pak Mep. Saya kedengaran Pak Mep. Siap, kedengaran Pak. Oke, izin off kamera ya Pak ya. Ya, silakan Pak. Oke, sepengetahuan saya makna disiplin itu lebih mengarah pada idealnya itu bukan sekedar keteraturan, tapi adalah di sini bentuknya adalah pembelajaran gitu Pak. Jadi selama ini kita dikaburkan dengan istilah disiplin itu sebagai suatu kepatuhan dan keteraturan yang berujung membuat siswa itu merasa tidak nyaman Pak. Nyatanya itu adalah sekedar pembelajaran ataupun pembelajaran bagi siswa kita. Terima Ya, kasih Pak. baik, terima kasih Pak Rere. Jadi menurut Pak Rere itu bukan keteraturan disiplin itu ya, tapi lebih ke pembelajaran. Ini ada Ibu Rita. Silakan Ibu Rita. Silakan Bu. Ibu Rita. Dibuka dulu mic-nya. Masih unmute, Bu. Baik. Gangguan mungkin ya. Jadi baik, makna disiplin ini saya sepakat dengan yang dinyatakan oleh Pak Rere tadi bahwa disiplin itu yang selama ini kita tahu bahwa disiplin itu adalah keteraturan. Kita beranggapan bahwa disiplin itu adalah ketika siswa mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Nah, ketika siswa melanggar peraturan, maka siswa tersebut akan dikategorikan sebagai orang yang tidak disiplin atau indisipliner. Nah, dari pemahaman tersebut sebenarnya ada kekeliruan yang kita selama ini percaya, begitu ya. Karena hakikatnya disiplin itu bukan ketaatan seseorang terhadap peraturan. Jadi disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina yang artinya adalah belajar. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, inilah yang selama ini kita yang ada dalam benak kita bahwa ketika siswa itu tidak taat terhadap peraturan, maka siswa itu akan dikategorikan sebagai orang yang tidak disiplin. Padahal menurut teorinya, disiplin itu adalah ketaatan belajar. Hakikatnya adalah seseorang yang sudah belajar, ya, belajar tentang mengontrol, memerintah dirinya, dan menguasai untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang mereka hargai dengan penuh tanggung jawab. Jadi, seseorang bisa dikatakan disiplin ketika mereka sudah mampu untuk menguasai, untuk memilih tindakan yang nilai-nilai yang mereka percaya itu dan bertanggung jawab terhadap nilai-nilai tersebut. Itu merupakan hakikat dari kata disiplin yang sebenarnya. Baik. Kemudian yang selanjutnya adalah dalam budaya positif, kita juga harus mengetahui tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Semua manusia memiliki rasa untuk bertahan hidup, menginginkan untuk bertahan hidup. Ya, jadi bertahan hidup ini erat kaitannya dengan makanan, sandang, pangan,
ya, kemudian tempat tinggal, itu merupakan kebutuhan manusia dalam bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan dasar manusia berupa kasih sayang. Jadi setiap manusia itu pasti menginginkan kasih sayang, pasti menginginkan perhatian dari orang lain. Dan yang ketiga adalah kebebasan. Jadi manusia pada hakikatnya menginginkan kebebasan. Mereka cenderung ingin melakukan tindakan-tindakan yang mereka anggap baik. Walaupun terkadang tindakan-tindakan tersebut melanggar peraturan ataupun norma yang ada. Dan yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia berupa kesenangan, di mana seseorang melakukan suatu tindakan karena merasa senang terhadap sesuatu. Dan yang terakhir adalah kebutuhan dasar manusia berupa penguasaan, di mana manusia cenderung merasa ingin menguasai atau merasa ingin mengontrol orang lain untuk taat ataupun turut terhadap yang bersangkutan. Itu merupakan kebutuhan dasar manusia, 5 kebutuhan dasar manusia. Baik. Yang selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada contoh kasus, ya. Ini contoh kasus yang sudah lazim mungkin ya di rekan-rekan CGP. Di sini ada contoh kasus Pak Anto, wali kelas 10 di SMA cerdas, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Eris. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Eris yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan memaksa. Menurut Anda, kira-kira apa alasan Eris sehingga melakukan hal itu? Ada yang bisa menjawab Bapak Ibu? Kira-kira mengapa si Eris ini selalu meminta bekal kepada kawan-kawan satu kelasnya berdasarkan teori kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Ada di sini Bapak Ibu yang bisa menjawab? Belum ada ya? Bu Heni ya? Ya, silakan Bu Heni. Ya, makasih kesempatannya Pak Mepri. Mungkin Eris ini tidak dibawakan bekal sama ibunya, Pak. Jadi dia kurang perhatian, kemudian meminta perhatian dan kasih sayang lah, sehingga dari guru dan temannya tadi. Itu menurut saya, Pak. Oke, jadi menurut Bu Heni kurang perhatian ya karena tidak diberikan bekal oleh ibunya, sehingga Eris ini meminta perhatian dari rekan-rekan satu kelasnya. Baik, terima kasih Bu Heni atas tanggapannya. Jadi ada berbagai macam kemungkinan ya Bapak Ibu ya dalam kasus ini. Bisa jadi si Eris ini yang disampaikan oleh Ibu Heni tadi, dia menginginkan kasih sayang dari orang lain karena merasa tidak disiapkan bekal oleh orang tuanya. Bisa jadi juga berupa kebutuhan ingin bertahan hidup karena tidak membawa bekal atau karena dia merasa lapar. Bisa jadi juga dia merasa merasa ingin menguasai atau terlihat berkuasa terhadap teman-temannya. Ya, jadi semua kategori itu bisa disangkutkan, dihubungkan dengan contoh kasus Pak Anto ini. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, pada slide selanjutnya ini ada teori motivasi. Dalam teori motivasi ini ada 3 teori. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya, di mana setiap orang melakukan tindakan itu terkadang mereka merasa melakukan hal tersebut karena terpaksa. Ya, mereka melakukan sesuatu peraturan, taat terhadap peraturan itu terkadang karena menghindari akan hukuman. Takut melanggar, takut telat karena nanti takutnya dijemur mungkin, atau takut masuk ke kelas karena tidak membawa tugas gitu ya, nanti dijemur oleh guru mata pelajaran. Itu merupakan teori motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, ada teori motivasi seseorang melakukan tindakan itu karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain.
Jadi Bapak Ibu, terkadang kita di dalam kelas itu anak-anak itu cenderung lebih aktif ketika mereka mendapatkan imbalan atau penghargaan. Tapi ketika tidak ada imbalan ataupun penghargaan dari guru, maka mereka malas untuk melakukan aktivitas-aktivitas. Dan yang terakhir adalah teori motivasi yang kita harapkan, yaitu seseorang untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Ya, Bapak Ibu, dua teori ini, teori motivasi ini baik yang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman maupun untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini adalah motivasi eksternal, di mana mereka melakukan tindakan itu karena orang lain. Sedangkan teori motivasi yang ketiga, ini adalah teori motivasi yang kita harapkan muncul dalam diri peserta didik kita, di mana mereka melakukan tindakan itu bukan karena dorongan dari luar, tapi karena dorongan ataupun motivasi dari dalam diri mereka sendiri. Kemudian yang selanjutnya ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini ada dua, yaitu tentang hukuman dan konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi ini hampir sama Bapak Ibu, tapi berbeda, pada kenyataannya berbeda. Hukuman ini lebih mengarahkan siswa dalam memaksa begitu. Jadi hukuman ini timbul karena adanya paksaan, sedangkan konsekuensi itu adalah hal yang timbul karena adanya kesepakatan di awal. Jadi hukuman dengan konsekuensi itu adalah dua hal yang berbeda. Hukuman ini biasanya dia terjadi karena spontan. Ya, jadi biasanya hukuman ini bersifat fisik, sedangkan konsekuensi itu sesuai dengan kesepakatan antara guru dan murid. Baik Bapak Ibu. Kemudian ada identitas di sini. Ada tabel identitas di mana ada identitas gagal dan ada juga identitas sukses. Identitas gagal itu berupa hukuman, sedangkan identitas sukses itu adalah disiplin yang kita sebutkan tadi. Disiplin juga dibagi menjadi dua Bapak Ibu. Ada konsekuensi dan ada juga restitusi. Kemudian dalam identitas gagal berupa hukuman, sesuatu yang menyakitkan. Jadi hukuman itu bentuknya adalah menyakitkan yang harus terjadi. Sementara konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Dia tidak menyakiti, tidak menyakitkan karena sudah ada kesepakatan di awal. Kemudian restitusi ini adalah pilihan yang bisa dipilih oleh murid kita dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Dalam identitas gagal, membuat murid itu merasa tidak nyaman, sementara konsekuensi itu akan membuat murid tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Sedangkan restitusi itu dapat menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian ada lagi identitas gagal berupa hukuman, korban akan mendapatkan keadilan. Nah, dalam konsekuensi, korban bisa diabaikan, sedangkan dalam restitusi, korban mendapatkan ganti. Ini perbedaannya Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya, tentang hukuman atau konsekuensi. Jadi di sini ada contoh Bapak Ibu. Ari terlambat datang pada saat jam pelajaran seni budaya. Kemudian Ibu Ella meminta Ari untuk menyanyikan lagu daerah. Ini menurut Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi? Kemudian ada kasus yang lain yaitu Selfie diminta oleh Pak Abdul membersihkan lapangan upacara karena Angela tertidur pada saat jam pelajaran bahasa Indonesia. Ya, tadi ada yang raise hand ya. Ibu Vera, silakan Ibu. Halo, Bu Vera. Pak Yayat, Pak. Oh, Pak Yayat. Kayaknya sudah dijawab Pak Yayat tadi, iya. Oh, sudah dijawab ya. Konsekuensi. Yang konsekuensi. Yang Ari, Pak ya.
Iya. Yang Ari konsekuensi. Oke, yang Ari konsekuensi ya. Kalau yang selfie, Pak? Selfie diminta oleh Pak Abdul membersihkan lapangan upacara karena tertidur pada saat salah ini ya, salah nama ya. Hukuman. Hukuman ya. Pada saat jam pelajaran bahasa Indonesia ya, hukuman ya. Kemudian ada yang ketiga, ada Wahyu membersihkan lantai kelas karena menumpahkan makanan saat jam istirahat berlangsung. Nih, Konsekuensi. konsekuensi ya. Terima kasih Bapak Ibu ya. Jadi kita lihat jawabannya ya. Pada kasus 1 ya, pada kasus 1 itu adalah konsekuensi di mana Ari terlambat pada saat jam pelajaran seni budaya. Mengapa dikatakan konsekuensi? Karena di sini Ari disuruh untuk menyanyikan lagu daerah. Itu berkaitan dengan pelajaran yang diampu oleh Ibu Ella, yaitu seni budaya. Kemudian ada murid yang diminta untuk membersihkan lapangan upacara, karena tertidur pada saat jam pelajaran bahasa Indonesia. Oke, Ibu Septarina, kira-kira mengapa dikategorikan sebagai hukuman ini untuk kasus yang kedua? Saya bisa jawab. Siapa Pak Anhari ya? Iya, saya bisa jawab. Silakan Pak. Iya. Seperti apa yang dijelaskan Bapak pemateri tadi bahwa hukuman itu identik dengan picik. Karena apa? Seorang guru tidak boleh melakukan terlalu kekerasan kepada siswa meskipun siswa tersebut melakukan kesalahan. Oke. Seperti contoh salah satu ini adalah selfie. Diminta oleh Abdul membersihkan lapangan upacara. Ini sebenarnya hukuman yang tidak etis. Ini bukan kemufakatan antara guru dengan siswa. Jadi hal yang seperti ini merupakan hukuman yang benar-benar yang seharusnya seorang guru tidak melakukannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Amhar. Ya, sepakat ya dengan Pak Amhar tadi. Jadi di sini Pak Abdul meminta selfie untuk membersihkan lapangan upacara pada saat jam pelajaran bahasa Indonesia. Jadi membersihkan lapangan upacara dengan pelajaran bahasa Indonesia itu sebenarnya tidak ada korelasinya. Sehingga tindakan Pak Abdul ini bisa dikategorikan sebagai hukuman. Kemudian untuk kasus yang ketiga, tentang Wahyu yang membersihkan lantai kelas karena menumpahkan makanan saat jam istirahat berlangsung, ini termasuk konsekuensi. Oke, ada Bapak Ibu yang bisa menjelaskan mengapa dikategorikan sebagai konsekuensi? Bisa. Oke, Ibu Septa, silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Mevri. Kenapa saya menganggap ini adalah konsekuensi? Karena di sana jelas kita lihat bahwa saat jam istirahat. Jadi jam istirahat si Wahyu ini mungkin dia makan di dalam kelas atau di lantai sehingga menumpahkan minuman atau makanannya di lantai. Jadi konsekuensinya mungkin sudah ada kesepakatan sebelumnya bahwa siapa saja yang mengotori kelas atau mengotori lingkungan sekolah dia harus membersihkannya. Jadi sudah ada kesepakatan. Menurut saya itu ada berupa konsekuensi Pak, karena tidak berupa apa ya? Halo? Iya Bu. Ya, tidak ibarat kata tidak hanya saat itu saja, mungkin sudah pernah ada kesepakatan antara murid dan guru bahwa siapa saja yang mengotori kelas, siapa saja yang menumpahkan makanan, dia harus konsekuensinya harus membersihkan kembali seperti semula yang dia tumpahkan tadi gitu, Pak. Oke, terima kasih Bu Septarina. Ya, ini Ibu apa Bapak ini? Iza Yahya, silakan. Iya Pak. Oh Ibu, silakan Bu. Ya kalau konsekuensi dia sesuai dengan apa ya, maksudnya dengan sesuai apa yang dilakukan, seperti menyanyikan lagu daerah karena pelajaran seni budaya, kemudian membersihkan lantai kelas karena menumpahkan ya sesuai karena sesuai antara
antara yang dilakukan dengan konsekuensi yang diterima. Begitu aja. Oke, terima kasih Ibu Iza. Baik ya, sepakat tadi dengan Ibu Septarina dan Ibu Iza bahwa kasus yang ketiga ini Wahyu membersihkan lantai kelas karena menumpahkan makanan saat jam istirahat berlangsung itu adalah konsekuensi. Mengapa konsekuensi? Karena mungkin pertama dalam kelas itu ada kesepakatan terlebih dahulu antara murid dengan guru ataupun wali kelas yang ada di kelas tersebut tentang menjaga kebersihan kelas. Kemudian yang kedua juga bisa yang yang dikatakan oleh Ibu Iza tadi bahwa karena Wahyu sudah mengotori lantai kelas sehingga konsekuensinya harus dibersihkan karena tidak mungkin kita anak-anak belajar dalam kondisi kelas yang kotor. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Izin tanya Pak Mepri, Iya Pak. izin tanya boleh kan? Ya silakan Pak. Oke ya, supaya masih ingat ini. Tadi kan ada hukuman, ada konsekuensi Pak Mepri. Iya Pak. Nah, tadi konsekuensinya syaratnya ada kesepakatan antara murid dengan guru, gitu kan? Ya. Sedangkan hukuman ini boleh katakan ada peraturan. Nah, sekarang kalau konsekuensinya itu tidak berkaitan, apa namanya, kesepakatan itu tidak berkaitan dengan apa yang dilakukan tadi. Kalau seni budaya menyanyi, ya kan? Ya. Kalau makan numpai harus dibersihkan. Nah, kalau dia tidak berkaitan tapi disepakati, apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi, Pak Mepri? Oke, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Ya, jadi ketika ada kesepakatan antara murid dengan guru yang bersangkutan, baik itu wali kelas maupun guru mata pelajaran, maka itu bisa dikategorikan sebagai kesepakatan, Pak. Ada konsekuensi karena adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, tapi Oke. dia akan berubah menjadi hukuman ketika tindakan tersebut, tindakan yang dilakukan oleh guru itu tidak ada kesepakatan terlebih dahulu dengan muridnya, begitu Pak. Oke, kalau dalam kasus 2 itu misalnya sudah disepakati sebelumnya, Pak. Kasus yang Kedua, misalnya sudah kedua, disepakati. selfie. Apakah dia bisa jadi konsekuensi? Ya, Oke. jika sudah disepakati di awal, Pak ya. Iya, Nah, iya. misal Itu selfie kan ini membersihkan diminta lapangan bicara. membersihkan Nah, tapi lapangan sudah upacara. disepakati sebelumnya. Kalau Kalau memang kamu sudah terlambat oleh guru bahasa Indonesia disuruh membersihkan lapangan misalnya. Kan tidak ada kaitannya, tapi sudah disepakati. Apakah itu masuk hukum atau konsekuensi? jika memang sudah disepakati antara guru mata pelajaran dengan murid yang ada di kelas tersebut, bisa jadi itu menjadi sebuah konsekuensi yang harus dilakukan oleh murid, Pak. Nah, misalnya ini ya, ada siswa yang tertidur di mata pelajaran saya misalnya. Kemudian saya meminta siswa yang bersangkutan sesuai dengan kesepakatan kelas untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu. Nah, itu juga bisa dikatakan sebagai konsekuensi, Pak. Jadi sebenarnya kasus ini bisa dilihat di awalnya ketika sudah ada kesepakatan antara guru dan murid yang ada di dalam kelas itu, maka itu bisa dikatakan sebagai konsekuensi. Tapi ketika tindakan itu tidak memiliki dasar, tidak ada kesepakatan di awalnya, maka itu akan berubah menjadi sebuah hukuman. Gitu, Pak. Oke. Oke, ya sementara saya terima dulu Pak Mep ya. Tapi karena kalau dikaitkan dengan keadaan siswa yang nantinya berbekas atau tidak berbekas pada siswa, nah itu kaitannya dengan konsekuensi dengan hukuman, itu yang perlu kita pertimbangkan menurut saya, menurut Pak. Jadi itu yang perlu kita pertimbangkan. Artinya walaupun konsekuensi sudah kesepakatan, tapi itu bisa membekas kepada siswa dan menjadikan dia teringat terus, itu bukan dalam bentuk konsekuensi. Itu pendapat saya sih, pendapat Pak gitu kan. Iya, Pak. Artinya kalau eh, kita sepakati misalnya tadi kalau pelajaran Pak Mepri kalau terlambat disuruh push up gitu kan, mau tak mau karena sudah sepakatan anak mau melakukan karena konsekuensinya sudah sepakat gitu. Tapi secara pribadi anak itu mungkin membekas. Iya, Pak. Mungkin dia merasa dibully, merasa diperlakukan seperti itu.
Dia bukan merasa itu sebagai konsekuensi walaupun sudah kesepakatan, tapi dia merasakan hukuman karena berkasnya Pak Mepri. Itu pendapat dari Pak Sari gitu. Oke, terima kasih Pak. Ya Ibu Septa, silakan Bu. Saya bisa lagi Ya, Pak maaf ini bertanya. mungkin belum ada sesi tanya jawab, tapi saya agak sedikit memberikan tanggapan aja terkait yang ditanyakan oleh Bapak tadi. Memang menurut saya sebuah konsekuensi itu sudah harus sesuai dengan kesepakatan dan keyakinan kelas. Jadi dalam membuat keyakinan dan kesepakatan kelas itu juga kita harus memperhatikan nilai-nilai sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Artinya apa? Jika kesepakatan itu dibentuk, tidak boleh melenceng dari nilai-nilai kebajikan. Jika konsekuensi sudah disepakati, intinya nilai-nilai kebajikan itu sudah diterapkan dalam sebuah konsekuensi. Dalam hal ini tidak akan mungkin terjadi konsekuensi yang membuat siswa membekas di hatinya atau membuat mental anak itu lemah gitu. Menurut saya seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Septa. Udah. Oke. Ya. Oke, Lanjut Pak Mepri. lanjut Pak ya. Ya, ini Oke. kaitannya nanti ada di keyakinan kelas, Pak. Ya, jadi sekarang kita di slide keyakinan kelas. Di sini ada keyakinan kelas, yaitu keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang tadi dinyatakan oleh Ibu Septarina ya. Jadi ada nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Jadi menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah, sekarang ada pertanyaan, peraturan kelas dan keyakinan kelas. Ini sering kita temukan ya di dalam kelas, ada yang disebut sebagai peraturan kelas, ada yang mengatakan sebagai keyakinan kelas. Kira-kira Bapak Ibu ini peraturan dengan keyakinan ini sama apa tidak ya? Ada yang bisa bantu jawab ini, peraturan kelas dan keyakinan kelas. Kira-kira sama tidak ini? Ya, Pak Haryatmo. Silakan Pak. Ya Pak, Assalamualaikum Pak. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau menurut saya itu Pak, yang peraturan kelas itu mungkin kesepakatan antara guru sebagai pendidik dengan siswa. Mungkin kalau keyakinan kelas itu biasanya ada penambahan apa, pada apa namanya itu nilai-nilai yang kebajikan itu Pak ya, yang akan diperoleh antara siswa dengan guru mungkin Pak. Ada nilai-nilai kebajikan untuk yang keyakinan kelas. Sedangkan untuk peraturan kelas atau kesepakatan kelas mungkin ya, sifatnya hanya apa istilahnya yang disepakati antara siswa dengan guru itu Pak. Gitu. Oke, terima kasih Pak Haryatmo ya. Ya, Pak. Di peraturan kelas dan keyakinan kelas, peraturan kelas dan keyakinan kelas ini ya seperti yang dikatakan oleh Pak Haryatmo tadi berbeda ya Bapak Ibu ya. Kalau peraturan kelas ini biasanya dia lebih bersifat teknis gitu. Jadi misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, itu disebut sebagai peraturan kelas. Sementara keyakinan kelas itu lebih kepada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, nilai-nilai kebajikan. Nah, jadi keyakinan kelas ini biasanya berisi kata-kata positif. Ya, sementara peraturan kelas itu biasanya diisi oleh kata-kata yang negatif. Tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Itu disebut sebagai peraturan kelas. Kemudian peraturan kelas ini biasanya didoktrin oleh guru, bukan hasil dari kesepakatan antara guru dengan murid. Ya, sementara keyakinan kelas ini merupakan nilai-nilai yang diusulkan oleh murid yang kemudian disepakati bersama dalam kelas. Baik, dan selanjutnya ini ada perbedaan antara keyakinan ya dengan peraturan tadi ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut karena waktu ini. Nah, di sini Bapak Ibu saya melakukan praktik baik dalam pembuatan keyakinan kelas. Tadi berkaitan dengan pertanyaan dari Pak Saryanto tadi. Di sini ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah guru melakukan
memberikan pengantar kegiatan. Ya, jadi dalam kegiatan ini guru akan memberikan pembuka kepada murid tentang apa yang akan kita lakukan. Kemudian akan mengarahkan atau memberikan instruksi kepada murid untuk melakukan tindakan apa yang harus mereka lakukan. Gitu. Kemudian ketika guru sudah menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh murid, ya, berupa menuliskan peraturan ataupun keyakinan yang mereka yakini, ataupun nilai-nilai yang mereka yakini, yang ingin mereka sepakati dalam kelas, maka murid akan menuangkan pendapat mereka dalam sebuah kertas. Ya, di sini saya menggunakan sticky note, tapi bisa digunakan media lain, Bapak Ibu, tidak harus menggunakan kertas, bisa ditulis langsung di dalam di papan tulis begitu, atau disampaikan secara langsung, secara lisan juga bisa. Kemudian yang ketiga, setelah murid menyampaikan ataupun menuangkan pendapat mereka, murid akan menempelkan, ya, hasil dari pemikiran mereka di dinding kelas. Mengapa harus ditempelkan, Bapak Ibu? Supaya murid selalu ingat terhadap nilai-nilai yang mereka yakini bersama, nilai-nilai yang telah mereka sepakati, sehingga keyakinan kelas ini tidak hanya menjadi seremonial, tapi akan diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari. Gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah guru mereview. Nah, ini tadi kaitannya yang disampaikan oleh Pak Sari tadi. Pada kegiatan ini guru akan mereview apa yang ditulis oleh murid, kemudian diluruskan. Misalnya ini, ada tindakan-tindakan yang kemudian tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka disinilah posisi guru memposisikan diri untuk mereview ataupun mengganti kata-kata ataupun konsekuensi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang seharusnya. Kemudian setelah mereview, guru akan menyeleksi nilai-nilai yang kemungkinan sama, ya, itu akan dihilangkan atau digabungkan menjadi satu. Misalnya ini, ada siswa yang membuat keyakinan kelasnya datang tepat waktu. Kemudian ada juga siswa yang membuat keyakinan kelas berupa mengumpulkan tugas tepat waktu. Ya, itu bisa dikategorikan sebagai nilai kebajikannya. Ada yang bisa kita buat bertanggung jawab, ya, kemudian konsekuensi, ya, itu adalah nilai-nilai kebajikannya. Kemudian yang keenam adalah nilai kebajikan atau menyimpulkan. Ya, jadi pada proses yang terakhir ini adalah guru menyampaikan nilai-nilai kebajikan, kesepakatan yang sudah ditulis oleh murid tadi, kemudian disimpulkan setelah dibuat nilai-nilainya apa, gitu. Jadi 6 proses ini adalah proses-proses dalam pembuatan kesepakatan kelas yang telah saya lakukan di SMA Negeri Karangdapo. Ini ada di kelas 11 F1 ya. Baik, yang selanjutnya Bapak Ibu tentang segitiga restitusi ya Bapak Ibu ya. Dalam segitiga restitusi ini merupakan tahap terakhir ya dalam budaya positif. Segitiga restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi melalui restitusi guru dapat pertama membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi di sini segitiga restitusi ini dapat membantu murid itu memiliki kepercayaan diri. Kemudian membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Dan yang terakhir adalah memberikan penawaran bukan pemaksaan. Jadi restitusi itu tugasnya adalah memberikan penawaran Bapak Ibu. Tidak langsung menghakimi ataupun melakukan pemaksaan terhadap murid. Kemudian dalam melakukan restitusi ada 3 tahapan ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ya. Pada tahap menstabilkan identitas ini merupakan tahap dasar dalam segitiga restitusi. Ya.
Jadi pada tahap ini guru dapat melakukan pembicaraan ataupun pernyataan yang bisa digunakan, diantaranya adalah berbuat salah itu tidak apa-apa, nak. Nah, kemudian yang kedua adalah tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, siswa akan tergugah hatinya. Mereka akan sadar, oh ternyata tidak hanya saya yang berbuat salah. Atau mereka akan mendapatkan kepercayaan dirinya. Ketika siswa sudah memiliki rasa percaya diri, maka siswa cenderung lebih terbuka terhadap gurunya. Kemudian yang kedua, tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi setiap tindakan kita dilakukan dengan satu tujuan. Ini sesuai dengan teori 5 kebutuhan dasar tadi, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kak, mana Kak? Jadi Bapak Ibu bisa melakukan pertanyaan, di antaranya adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, misalnya. Atau Bapak Ibu bisa bertanya pada muridnya, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini merupakan teori kontrol yang menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Hal yang dapat yang ditanyakan oleh guru diantaranya adalah apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, atau apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Jadi ketika anak sudah memiliki kestabilan identitasnya, kemudian mereka sudah memvalidasi kesalahannya, sudah menyadari kesalahan mereka, maka kita sebagai guru dapat menanyakan keyakinan mereka tentang nilai-nilai yang sudah kita sepakati bersama di dalam keyakinan kelas tadi. Baik, Bapak Ibu, mungkin ini untuk yang segitiga restitusi ya, tidak bisa saya tampilkan dalam video karena keterbatasan waktu. Jadi Bapak Ibu bisa datang ini ke YouTube saya di Inspirasi Media Guru, ada segitiga restitusi di sana. Mungkin cukup sampai di sini untuk materi dari saya, Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Yopan. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Mepri, luar biasa sekali. Sudah sangat interaktif dan bisa memaparkan materi dengan baik untuk kita semua. Hal ini kami membuka sesi yang pertama ini 2 pertanyaan. Silakan raise hand Bapak Ibu. Oke, apakah ada Bapak Ibu yang ingin memberikan refleksinya terkait kegiatan kita malam hari ini? Atau berupa umpan balik dan pertanyaan, silahkan Bapak Ibu. Izin Pak Yopan, itu ada kesediaannya kepada Pak Yayat Haryansah, bisa Pak? Iya, Pak. Menyampaikan refleksi atau baliknya. Oke, siap. Apakah suara saya kedengaran, Pak? Kedengaran, Pak. Kedengaran, Pak. Ya, terima kasih Pak Yopan, Pak Mepri, dan juga Pak Adi Chandra atas waktunya. Dari apa yang disampaikan oleh Pak Mepri selaku pemateri pertama, kemudian Pak Adi Chandra selaku pemateri yang kedua, itu sangat luar biasa sekali. Kami menjadi lebih kaya pengetahuan tentang apa yang disampaikan oleh kedua narasumber. Di sini perlu kami garis bawahi bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Mepri dan juga Pak Adi Chandra itu kemungkinan terus terang saja itu terjadi di lingkungan kita sebagai seorang guru. Nah, dari sini kami bisa menarik benang merah bahwa
apa yang disampaikan oleh Pak Mepri tadi tentang kesepakatan kelas, peraturan kelas. Jadi itu bisa diterapkan di sekolah kita masing-masing. Dan juga apa yang disampaikan oleh Pak Adi Chandra tadi bahwa di dalam melaksanakan tugas kita sebagai seorang guru, ya kita tidak boleh istilahnya melupakan apa yang telah ditanamkan, diajarkan oleh KHD. Bagi saya apa yang disampaikan oleh Pak Mepri dan juga Pak Adi Chandra itu sangat luar biasa. Mungkin itu saja Pak Yopan. Oke, terima kasih Pak Yayat atas refleksinya. Mudah-mudahan ke depannya bisa Bapak Ibu terapkan di lingkungan sekolah, dan mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini menjadi suatu hasanah ilmu pembaharuan bagi kita, bagaimana kita mengimplementasikan kurikulum Merdeka di satuan pendidikan kita masing-masing. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya melihat ada yang raise hand. Untuk kesempatan selanjutnya kepada Bapak Pujianto Hari. Oke, silakan Pak. Bapak Pujianto Hari Wibowo. Oke, silakan. Terima kasih untuk materi yang pertama dan kedua terkait dengan disiplin positif. Kalau saya mengambil kesimpulan bahwa positif adalah sebuah karakter yang harus dipunyai siswa dan melakukan segala peraturan yang itu muncul dari dirinya sendiri, bukan karena paksaan. Ini kami kebetulan di sekolah kami ini belum ada guru, dan tahun ini kami mencoba untuk melaksanakan tentang kurikulum Merdeka terkait dengan disiplin positif. Jadi, kalau ini kami mencoba melakukan tentang kurikulum Merdeka yang terkait disiplin positif ini, di sekolah kami itu ada tata tertib. Jadi tata tertib itu kalau dulu itu ada sistem poin, gitu. Tapi sekarang poin itu sudah kami mencoba untuk menghilangkan karena memang katanya kalau disiplin tidak ada. Terus yang berikutnya, kadang-kadang kami masih ini Pak, masih alur penanganan siswa. Jadi kalau dengan menggunakan sistem disiplin positif bagaimana? Karena selama ini kan yang kami ketahui, kami selama 20 tahun di kecimpung di kesiswaan itu, kalau ada siswa yang melanggar itu mesti yang dicari itu siswanya. Apa yang dulu itu kami juga pernah bentuk tim tatip. Nah, sekarang nggak ada, sudah tim tatip, kita ganti dengan tim kedisiplinan. Jadi mungkin kami mungkin dari pengalaman di tempat Bapak Ibu terkait dengan apabila ada siswa yang melanggar itu alurnya bagaimana, terus bagaimana posisi tatip yang dibuat secara bersama-sama yang model kurikulum lama itu bagaimana posisinya, karena kita kan sudah membuat kesepakatan kelas di situ, di masing-masing kelas kan Bapak Ibu sudah membuat kesepakatan itu. Terus yang berikutnya tentang terkait dengan kedisiplinan siswa yang kita laksanakan disiplin positif. Pemerintah itu juga ada instruksi permennya itu ada apa? Suruh membentuk tim penanggulangan kekerasan. Nah, ini posisinya di mana dalam hal terkait dengan kurikulum Merdeka, terkait dengan disiplin positif, sehingga kami kadang-kadang kami ini membentuk tim kedisiplinan yang dulunya tim tatip, kami juga membentuk tim penanggulangan kekerasan yang memang itu instruksinya dari
pusat yang harus ini kadang-kadang kami regulasinya ataupun mekanismenya kadang-kadang masih kebingungan ya. Mana alur penanganan sehingga nanti akan bisa terwujud sebuah positif dengan berbagai macam elemen-elemen yang ada tim kedisiplinan, ada tim penanggulangan kekerasan. Mungkin seperti itu Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kalau boleh tahu Pak Pujianto ini instansinya dari mana Pak ya? Saya mohon maaf, saya dari Jawa Timur, kami dari SMA 3, kebetulan kami ini di sekolah pinggiran Pak. Jadi ya karena sekolah pinggiran, terus kadang-kadang kami ini masih, ya mohon maaf, tahun ini kami memulai untuk melaksanakan sistem pendisiplinan siswa dengan melakukan disiplin positif. Ya kadang-kadang kami putus asa, artinya enggak ya, karena memang input dari siswa yang kami dapatkan itu belum tentu juga dari sekolah, mohon maaf, yang mungkin ada guru penggeraknya, gitu ya. Kadang-kadang ada yang inputnya dari siswa yang enggak ada guru penggeraknya, tapi di SMP-nya, gitu, seperti itu. Sehingga kan kita harus memulai hal yang baru, gitu, untuk bisa mendisiplinkan siswa dengan sistem yang baru ini, yang lama kan buat sudah Pak, itu yang poin-poin itu, karena memang nggak boleh ada hukuman, gitu Pak. Oke, terima kasih Pak Pujianto. Kita dapat pertanyaan dari Pulau Jawa ini Pak Andi. Mudah-mudahan nanti jawaban dari kedua narasumber ini bisa disesuaikan dengan kondisi, karena memang secara karakter dan budaya barangkali ada beberapa perbedaan Pak. Karena ya Jawa mungkin agak berbeda dengan kondisi murid di Pulau Sumatera. Nanti kita coba eksplor, mudah-mudahan kita dapat benang merahnya dari jawaban kedua narasumber ini, Pak Pujianto ya. Oke lah Bapak Ibu, kami satu lagi pertanyaan, silakan dari Bapak Anggi, Muhammad Anggi, silakan Pak. Oke. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terdengar, Pak? warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terdengar Pak. Ya, terima kasih Pak. Sebelumnya maaf karena kendala sinyal, jadi tidak bisa menghidupkan video call-nya. Sebelumnya terima kasih untuk Pak Mevri dengan Pak Adi Chandra, karena mungkin saya juga terbuka wawasannya. Jadi mungkin ada beberapa hal yang selama ini saya kerjakan mungkin jadi salah ya, yang seharusnya saya seperti ini siswa, ternyata itu tidak baik seperti itu. Tapi ada yang ingin saya tanya, mungkin Pak Mevri atau Pak Chandra yang menjawab terkait restitusi itu Pak. Jadi kan apakah restitusi ini bisa kita gunakan di setiap jenjang, karena kan setiap anak itu berbeda, apalagi juga tingkat si siswa itu berbeda-beda, dan juga banyak perbedaan dari tingkat sekolah dasar sampai menengah atas. Kira-kira restitusi itu bisa kita samaratakan atau kita gunakan gitu Pak? Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sangat banyak sekali Bapak Ibu yang raise hand, tapi kita buka satu lagi dari Pak Heri Kuswoyo. Silakan Pak Heri. Ya, terima kasih. Terdengar suara Pak? Ya, terdengar Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya saya perkenalkan diri, saya Heri Kuswoyo dari Sulawesi Tenggara, dari salah satu sekolah yang di di pelosok. Tadi sangat menarik materi yang telah dibawakan oleh pemateri pertama dan kedua. Saya mempunyai permasalahan yang mungkin hampir sama dengan penanya sebelum saya tadi, Pak Pujianto, tapi mungkin untuk lebih permasalahannya adalah mungkin nanti saya akan minta kiat-kiat dari pemateri
dalam permasalahan yang saya hadapi di sekolah. Saya guru kelas fase C, kelas 6. Nah, di sekolah kami memiliki permasalahan, khususnya di kelas saya itu, di sekolah kami itu muridnya hanya sedikit, Pak. Saya kelas 6 itu cuma 2 orang. Nah, ketika setelah saya mengikuti materi tadi ini, saya sering ingin menerapkan namanya budaya positif itu di sekolah. Tapi yang menjadi permasalahan, kadang-kala ini di 2 siswa saya dalam satu kelas ini, ketika saya akan menegaskan sebuah kesepakatan bersama atau aturan kelas, kadang-kala kalau saya tegur itu, besoknya kadang-kala tidak mau datang begitu yang satunya. Itu siswa. Dan kadang-kala apa namanya? Yang lainnya juga begitu. Sehingga kadang-kala itu saya bingung harus bagaimana saya ini ketika mereka itu melanggar kesepakatan kelas, misalnya tidak mengerjakan tugas atau dan sebagainya. Saya jadi bagaimana ya dalam menghadapi siswa yang semacam itu. Ketika saya berikan teguran, dia itu padahal teguran saya itu masih, maksudnya ya secara halus atau apa, tapi kayaknya langsung down begitu ketika ditegur, ketika dia melakukan sebuah kesalahan. Dan mungkin yang di sini saya minta, mungkin ada kiat-kiat apa yang harus kami lakukan dalam menghadapi siswa-siswa yang seperti itu. Ya, terima kasih, Pak. Itu saja. Oke, terima kasih Pak Heri atas sumbangsi pertanyaannya. Baiklah Bapak Ibu, untuk sementara kami terima dulu 3 pertanyaan ini. Nah, kemudian nanti akan coba dieksplorasi oleh kedua narasumber terkait pertanyaan yang disampaikan. Dan bagi Bapak Ibu yang barangkali memberikan tambahan dalam bentuk penguatan, nanti kami berikan kesempatan setelah kedua narasumber ini menjawab pertanyaan dari para penanya. Baiklah Bapak Ibu, untuk pertanyaan pertama dari Pak Pujianto dari Jawa Timur. Di sini beliau menanyakan terkait alur penanganan siswa dengan menggunakan pendekatan budaya positif. Mungkin bisa Pak Mevri coba berikan jawaban Pak terkait pertanyaan dari Pak Pujianto ini kepada Pak Mevri. Kami persilakan. Oke, baik, terima kasih Pak Yopan. Di sini saya mencoba untuk berbagi ya dengan Pak Puji. Ya. Di sini kami ada di sekolah kami ya, khususnya di sini di sekolah kami ada alur yang bisa dilakukan guru dalam penanganan siswa-siswa yang bermasalah, Pak. Jadi mungkin permasalahan setiap sekolah itu hampir sama. Di setiap sekolah itu pasti ada siswa yang bermasalah. Nah, di sini alur yang kami gunakan di tahun-tahun sebelumnya, ya tahun-tahun sebelumnya itu sama seperti Pak Puji juga. Kami menggunakan sistem poin. Tapi sistem poin ini efektivitasnya tidak bisa bertahan lama, Pak. Karena biasanya dalam poin-poin itu akan terdapat banyak butir-butir yang harus diingat oleh siswa. Sehingga terkadang siswa cenderung mudah lupa terhadap peraturan yang seharusnya mereka taati. Hingga akhirnya mereka melanggar dan terkenal poin gitu. Nah, kemudian dari permasalahan tersebut, sekarang kami atas inisiasi ini ya, mungkin dari kepala sekolah kami ini ada sistem baru dalam pembinaan siswa, Pak. Mungkin bisa kami berbagi praktik ya dengan Pak Puji langsung ini. Di sekolah kami ada alur pembinaan siswa, di mana siswa yang bermasalah itu akan dibina langsung oleh guru mata pelajaran, Pak. Jadi siswa yang bermasalah itu terlebih dahulu akan dibina oleh guru mata pelajaran dengan menerapkan sistem-sistem tahapan-tahapan dari budaya positif tadi, Pak. Kan tadi sudah dijelaskan sudah dijelaskan oleh Pak Andi tadi bahwa guru ini memiliki 5 posisi kontrol, Pak. Yang pertama tadi kan ada sebagai penghukum, yang kedua ada sebagai pembuat rasa bersalah,
kemudian ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan yang terakhir itu sebagai manajer. Nah, posisi sekolah yang menerapkan poin itu gurunya berada pada posisi pemantau, Pak. Karena di sana guru hanya bertugas untuk melihat siswa bermasalah. Oh, ini bertentangan dengan peraturan sekolah. Poinnya sekian. Nah, jadi tahapan posisi kontrol guru itu tidak sampai ke manajer, Pak. Padahal kan seharusnya guru itu bisa kita lakukan dulu pada tahap manajer. Jadi dari atas dulu, baru turun ke bawah. Jika di posisi manajer itu tidak bisa, mungkin bisa kita terapkan posisi sebagai seorang pemantau. Jikapun tidak bisa, ya mungkin opsi terakhirnya adalah sebagai penghukum, Pak. Ya, jadi restitusi itu tidak bisa kita langsung posisi guru sebagai manajer, tidak bisa. Gitu. Tapi alangkah baiknya kita posisikan dulu posisi kontrol itu sebagai manajer. Ya. Jadi di sekolah kami ini sudah menerapkan di mana guru harus membina murid dulu selama 2 kali. Jadi selama 2 kali pembinaan, jika siswa itu masih bermasalah, jika siswa itu masih melanggar, maka guru mata pelajaran dapat memanggil orang tuanya langsung. Ya, ini secara pribadi. Jadi guru mata pelajarannya bisa berkomunikasi langsung dengan wali murid. Tetapi jika melanggar lagi, ini bisa dinaikkan lagi, Pak. Jadi bisa dikembalikan kepada wali kelasnya. Ya, karena posisi kami adalah SMA, jadi Pak ya. Jadi ada guru mata pelajaran, ada wali kelas. Nah, di posisi wali kelas, siswa yang bermasalah tadi juga kembali dibina, Pak. Jadi di bawah pemantauan guru akan dibina selama 2 kali, kemudian dilakukan pembinaan dengan wali muridnya langsung. Jikapun bermasalah akan ditingkatkan lagi ke tingkat guru BK. Nah, pada posisi guru BK, ini wewenang guru BK adalah untuk memanggil dan sekaligus memantau anak yang murid yang bersangkutan. Akan dibina secara intensif, Pak, selama 1 minggu. Itu akan dipantau di ruang BK, gitu. Jadi sesuai dengan mata pelajarannya. Jika siswa yang bermasalah tadi sudah tidak mengulangi perbuatannya, maka dia akan dikembalikan lagi ke kelasnya. Jadi inilah fungsi dari budaya positif ini, disiplin positif ini adalah untuk mengembalikan siswa kepada kelompoknya. Jadi dia yang sudah bermasalah sebenarnya, tapi bisa dikembalikan lagi kepada kelompok siswa tersebut. Tetapi jika siswa ini melanggar lagi, maka akan dikembalikan kepada waka kesiswaan, Pak, begitu. Jadi alurnya jelas itu, dari guru mata pelajaran, kemudian dikembalikan kepada guru wali kelas, kemudian bisa dibimbing oleh guru BK, dan kemudian bisa juga ke wakil kesiswaan. Dan jika pun tidak mempan juga di wakil kesiswaan, mungkin opsi terakhirnya adalah kepala sekolah, Pak, begitu. Nah, di kepala sekolah pilihannya antara 2 itu, Pak. Tetap bertahan di sekolah itu, atau mereka ya bisa dikeluarkan. Tapi sebisa mungkin, ini kan di kurikulum Merdeka diusahakan untuk siswa itu dipertahankan di sekolah yang bersangkutan, Pak. Itu yang terkait dengan alur penanganan siswa yang bermasalah. Ini hanya mungkin bisa dijadikan referensi bagi Pak Pujianto, penerapan di sekolah kami yang di SMA kami, SMA Negeri Karangdapo Muratara, begitu, Pak. Kemudian kedudukan tata tertib, gitu ya, Pak. Kedudukan tata tertib dengan keyakinan kelas. Kalau tata tertib itu, Pak, sebenarnya kedudukannya itu di sekolah. Jadi secara umum itu tata tertib sekolah, begitu ya. Tapi kalau di kelas itu ada peraturan, bukan peraturan sih, kesepakatan antara siswa dengan guru yang bersangkutan. Jadi apa bedanya antara tata tertib dengan keyakinan kelas? Kalau tata tertib itu biasanya akan disosialisasikan terlebih dahulu kepada wali murid, Pak. Di awal itu kan biasanya ada rapat wali murid, akan dibahas ini peraturan sekolah kami A, B, C, dan D. Jika melanggar, sanksinya A, B, C, dan D. Nah, begitu, Pak. Tapi kalau keyakinan kelas itu adalah usulan dari siswa. Usulan dari siswa yang kemudian disepakati bersama dengan guru mata pelajaran, dengan guru wali kelas, atau bahkan dengan guru-guru yang lainnya, begitu, Pak. Dan terakhir, masalah penanggulangan kekerasan. Tadi ada tim ya, Pak ya, ada tim penanggulangan kekerasan. Tim penanggulangan kekerasan ini kalau di sekolah kami
dikontrol langsung oleh Waka Kesiswaan, kemudian ada unsur dari Tendik juga, ada juga peran dari guru BK, Pak. Jadi fungsi BK dalam penanggulangan kekerasan ini sangat penting, Pak. Jadi biasanya kan guru BK itu hanya berperan sebagai polisi sekolah, Pak. Nah, di sini guru BK itu dituntut sebagai penanggung jawab utama seharusnya dalam penanggulangan kekerasan yang ada di sekolah. Jadi fungsi BK yang harus diutamakan itu adalah tindakan preventif, mencegah supaya siswa itu melakukan tindakan-tindakan yang melanggar tata peraturan yang ada di sekolah atau norma-norma yang ada di sekolah, begitu Pak. Mungkin itu Pak dari saya. Silakan Pak. Oke, luar biasa sekali Pak Mevri. Apakah ada dari Bapak Ibu yang ingin menambahkan barangkali atau menguatkan dari pertanyaan dari Pak Puji? Oke Pak Yopan, mungkin saya tambahkan sedikit Pak Yopan. Ya, silakan Bapak. Terima kasih Pak Mevri yang sudah menjelaskan tentang apa itu peraturan dan keyakinan kelas. Yang tadi ditanyakan pada Pak Puji, yang lagi gamang apa tetap menerapkan kedisiplinan itu dengan poin-poin gitu Pak, atau dengan kedisiplinan. Jadi yang pertama tadi itu telah disampaikan yang kami buat di SMA Negeri Karangdapo adalah membuat bagaimana penanganan siswa itu jangan sampai kita beranggapan bahwa siswa itu kalau dia berbuat salah itu akan menjadi masalah. Nah, kita kembalikan dulu jalan pertamanya, mari kita sama-sama merubah mindset terlebih dahulu, Pak. Karena kalau mindset guru-guru yang ada di sekolah itu masih berseleweran dalam arti belum sama, ya, maka penegakan disiplin positif ini tidak akan bisa berjalan. Oleh karena itu, pemerintah dengan berbagai cara itu merubah mindset guru untuk sama-sama dalam paradigma Ki Hajar Dewantara. Nah, ada melalui program guru penggerak. Nah, jadi karena tidak semuanya guru itu bisa menjadi guru penggerak, ada lagi programnya melalui PMM, Pak. Nah, jadi ada lagi program pengimbasan seperti yang kita lakukan pada malam hari ini, supaya nanti semua guru itu mindsetnya sama. Nah, tapi kalau mindsetnya sudah sama, maka disiplin positif itu tentu bisa akan kita laksanakan. Tapi kalau satu saja yang mindsetnya berbeda, maka penegakan disiplin positif itu tidak akan bisa berjalan. Nah, oleh karena itu, salah satunya contohnya itu adalah guru penggerak, dia berfungsi sebagai orang yang menggerakkan ya dalam fungsi pengajaran maupun manajemen sekolah nantinya yang akan merubah mindset ya, pendidikan kita sesuai yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, pada saat ini Bapak, jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa eh, yang kita di murid kita semuanya itu kita harus jadikan mereka itu berhasil, Pak, sesuai bakat minat yang dimilikinya. Nah, ibarat di dalam suatu pohon, satu hamparan tanaman padi. Jadi kalau ada padi yang subur, kadang-kadang kita guru ini hanya terfokus pada padi yang subur saja, Pak. Nah, padahal fokus kita ini bagaimana padi yang subur ini tetap tumbuh bagus, sedangkan padi yang berpenyakit ini tetap nanti bisa menghasilkan, Pak. Nah, ada petani, ya kita ini selaku guru mencabut tanaman yang berpenyakit ini. Ya, kita ambil jalan pintas. Jadi kalau ini bermasalah, anak langsung kita cabut, kita hilangkan. Maka salah satu di sekolah kami, saya selaku pimpinan berusaha sedemikian rupa, jangan sampai anak itu ya putus sekolah dari sekolah kita. Kecuali kalau memang anak itu tidak bisa kita pertahankan berkaitan dengan tindakan-tindakan kriminalitas. Jadi Pak Puji, ya dari apa yang disampaikan oleh Pak Mevri tadi, eh, langkah pertama adalah merubah mindset, ya. Nah, kalau mindset gurunya sudah mulai dari guru mata pelajaran, terus sampai ke guru wali kelas, sampai ke guru BK, nah fungsi
topoksi masing-masing itu sudah dijalankan, maka insya Allah disiplin positifnya akan berjalan. Nah, contoh terhadap kekerasan anak, ya, itu yang paling berfungsi adalah guru BP, Pak. Karena guru BP itu dia sebagai dokternya di sekolah. Jadi dia tindakan dokter itu yang pertama adalah preventif, bukan mengobati apa yang disampaikan oleh Pak Mepri tadi. Nah, jadi jangan nanti mindset guru BP-nya kalau ada anak bermasalah, yang lebih dulu menyalahkan anak itu guru BP-nya. Nah, itu kesalahan yang sangat fatal sekali. Oleh karena itu, guru BP itu fungsinya sebagai dokternya di sekolah, mengobati penyakit itu bisa sampai sembuh. Jadi itu. Jadi yang pertama merubah mindset, yang kedua Pak Puji adalah berkolaborasi. Nah, di dalam kurikulum Merdeka ini, ya semua itu harus dalam bentuk kolaborasi. Tidak bisa berdiri sendiri. Kalau pada saat ini Pak Puji sebagai wakil kesiswaan, ya, maka Pak Puji tidak bisa melakukan kegiatan ini tanpa bekerja sama dengan guru mata pelajaran. Karena awalnya ujung tombak dari siswa itu adalah di kelas. Saya kira itu saja Pak, tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas penguatan yang sudah Bapak berikan atas pertanyaan dari Pak Puji. Baiklah Bapak Ibu, pertanyaan berikutnya dari Pak Muhammad Anggi. Di sini Pak Anggi menanyakan apakah penerapan restitusi itu bisa diterapkan di setiap jenjang. Nah, barangkali untuk menjawab pertanyaan ini dimohonkan kepada Bapak Andi Chandra untuk mengeksplor dari pertanyaan Pak Anggi. Silakan Pak Andi Chandra. Baik, Pak Yopan, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Anggi, pertanyaan yang kedua, yaitu apakah restitusi bisa diterapkan di setiap jenjang? Ya, menurut pendapat saya, yang saya pahami, restitusi bisa diterapkan setiap jenjang, ya, baik dari tingkatan TK sampai tingkatan SMA. Bahkan dalam konteks yang lainnya. Yang kita ketahui, segitiga restitusi itu merupakan sebuah pendekatan yang bertujuan untuk memperbaiki praktek sesungguhnya setelah melakukan kesalahan. Yang pertama restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, untuk berkaitan restitusi bisa diterapkan di setiap jenjang, baik dari bisa digunakan di keluarga juga. Kemudian yang saya ketahui berkaitan restitusi, ya, pendekatan restitusi dapat diterapkan dalam berbagai konteks seperti dalam pendidikan keluarga atau organisasi, namun penerapan ini harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing individu. Nah, dan juga tujuan utamanya kita yaitu perbaikan diri, kemudian pencegahan pengulangan, kemudian restorasi hubungan. Nah, kurang lebih itu pendapat saya, Pak Evan. Mungkin ada pendapat lain, Pak Mepri atau dari Pak Saryanto. Oke, terima kasih Pak Andi.
terkait penerapan restitusi ini, tadi Pak Andi mengatakan bahwa bisa diterapkan di seluruh jenjang satuan pendidikan, mulai dari satuan pendidikan taman kanak-kanak hingga sampai pendidikan tingkat SMA. Nah, silakan Bu Vera. Bu Vera, silakan Bu Vera memberikan penguatan terkait pertanyaan dari Pak Anggi. Apakah segitiga restitusi ini bisa diterapkan di setiap jenjang? Kepada Bu Vera, dipersilakan. Baiklah, terima kasih Pak Yopan. Selamat malam Iya, Bu. Bapak Ibu guru hebat semuanya. Salam dan bahagia. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Pak Anggi. Menurut saya, apakah segitiga restitusi itu bisa diterapkan di semua jenjang? Jawabannya tentu saja iya. Mengapa saya jawab iya? Karena memang segitiga restitusi itu cara yang paling efektif untuk mendisiplinkan siswa dengan menyadari kesalahannya dan akhirnya memunculkan motivasi intrinsik. Namun dalam penerapannya itu berbeda, tidak sama. Penerapannya berbeda sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif dan sosioemosional siswa. Seperti itu, Pak. Misalnya, untuk lebih jelasnya, untuk jenjang PAUD misalkan, kita fokus pada bahasa yang lebih sederhana dengan penggunaan secara visual misalkan, dan dengan metode yang lebih menyenangkan. Kemudian untuk SD, itu kita sudah bisa mulai melibatkan siswa dalam berdiskusi sederhana tentang kesalahannya, kemudian konsekuensi dari kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Misalkan di tingkat SMP, kita akan menambah tingkat diskusi menjadi lebih kompleks, sehingga siswa lebih mudah menyadari tanggung jawabnya. Di tingkat SMA pun demikian, kita akan mengajaknya berdiskusi dan mendorong siswa untuk berpikir kritis, sehingga motivasi intrinsik itu muncul dan mampu menyelesaikan masalah. Jadi untuk tingkat SMA mungkin problem solving-nya sudah dimunculkan. Begitu juga untuk tingkat di perguruan tinggi. Itu kalau menurut saya, Pak Anggi. Jadi intinya segitiga restitusi bisa diterapkan di semua jenjang dengan tetap memperhatikan perkembangan kognitif dan perkembangan sosioemosional siswa. Demikian, terima kasih. Silakan Pak Yopan. Halo Pak Yopan. Pak Yopan. Masih. Oke, maaf Bapak Ibu, tadi terlempar sejenak karena gangguan sinyal. Oke, terima kasih Bu Vera atas penguatan terkait penerapan restitusi. Selanjutnya pertanyaan ketiga dari Pak Heri Kuswoyo dari Sulawesi Tenggara. Ini jauh sekali Pak. Pertanyaan beliau, kira-kira kiat-kiat seperti apa yang bisa diterapkan dalam upaya penyelesaian masalah murid? Nah, barangkali ini juga berhubungan dengan pertanyaan pertama tadi ya Bapak Ibu. Nah, silakan Pak Mevri untuk memberikan jawaban terkait pertanyaan ini Pak. Baik, terima kasih Pak Yopan. Izin mencoba untuk berbagi ini Pak Heri ya. Jadi mungkin pertanyaan Pak Heri ini tadi hampir sama dengan pertanyaan Pak Puji. Alurnya tadi sudah saya sampaikan tadi, kemudian sudah dikuatkan oleh kepala sekolah kami Pak Saryanto. Nah, di sini saya hanya akan menyampaikan kiat-kiat yang pernah saya lakukan dalam menghadapi permasalahan siswa Pak. Tapi sebelumnya izin bertanya dulu Pak. Pak Heri ngajar di SD ya Pak ya? Iya. Ya, Pak. SD. Apakah sudah ada keyakinan kelasnya, Pak? Sudah menerapkan keyakinan kelas atau bagaimana? Kesepakatan kelas, Pak. Oh, kesepakatan kelas. Baik, ya. Kesepakatan kelas itu sama seperti keyakinan kelas ya. Baik. Dari permasalahan Pak Heri ini ya, merupakan permasalahan yang sama yang dihadapi setiap guru. Bahkan saya juga sering bertemu dengan siswa yang terkadang selalu melanggar peraturan ataupun keyakinan kelas yang sudah kita buat. Contohnya satu mungkin ketika kita memberikan tugas kepada siswa, ini banyak siswa yang kemudian tidak mengindahkan tugas yang kita berikan, hingga akhirnya
tugas-tugas yang kita berikan itu diabaikan oleh siswa. Jadi banyak nilai yang tidak ada, begitu ya, tugas-tugasnya tidak dikumpulkan, begitu. Padahal dalam keyakinan kelas, pada kesepakatan sudah kita buat kesepakatan ataupun keyakinan bahwa siswa itu harus bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab ini tidak hanya terhadap diri mereka sendiri, tapi juga terhadap tugas-tugas yang diberikan oleh guru, begitu. Nah, dalam hal ini ada beberapa langkah yang mungkin bisa dikatakan cukup bisa membantu kita sebagai guru dalam mengatasi siswa yang bermasalah ini, Pak ya. Yang pertama, dulu saya pernah menghadapi siswa yang malas mengumpulkan tugas, Pak. Ya. Jadi siswa yang malas mengumpulkan tugas ini saya temukan hampir di semua jenjang ini, Pak ya, dari kelas 10, karena tahun kemarin saya mengajar 3 tingkat itu, dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Nah, siasat yang saya lakukan itu yang pertama adalah memposisikan diri dulu sejajar dengan siswa, Pak. Jadi kita memposisikan diri kita sama seperti siswa dulu. Ya. Artinya apa? Di sini kita membuat siswa itu lebih merasa nyaman dengan kita. Sehingga kita bisa mengeksplor, kita bisa bertanya tentang kendala apa yang mereka hadapi terhadap permasalahan yang mereka lakukan tersebut. Ya, dengan kita memposisikan diri kita sebagai murid, sejajar dengan murid, maka murid mungkin akan terketuk hatinya untuk lebih terbuka kepada kita, sehingga mereka lebih jujur dan mungkin bisa menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sebagai guru ini terkadang ingin lebih didengar, begitu. Ini paradigmanya ya Pak ya. Jadi guru ini cenderung ingin selalu didengar oleh murid, begitu. Padahal seharusnya kita juga harus mampu untuk mendengar apa suara-suara yang ada dari murid tersebut. Jadi permasalahan-permasalahan mereka, keinginan-keinginan mereka itu harus kita dengarkan dulu Bapak Ibu. Jadi dengan suara-suara mereka, keinginan-keinginan mereka terpenuhi, maka kondisi di kelas itu akan jauh lebih kondusif, begitu. Kemudian yang terakhir mungkin bisa Pak Heri lakukan itu adalah melakukan pembelajaran sesuai dengan kodratnya, Pak, begitu. Karena saya di SMA ini kan tahun-tahun kemarin itu lagi booming-boomingnya TikTok gitu, Pak Heri. Jadi saya mensiasati siswa-siswa yang malas untuk membuat tugas. Ini kan saya buat project gitu. Jadi saya suruh mereka presentasi, tapi presentasinya bukan di depan kelas. Jadi mereka menggunakan media sosial seperti TikTok. Itu pernah saya lakukan, Pak Heri. Jadi antusias mereka itu bahkan lebih luar biasa begitu daripada mereka presentasi di depan kelas. Nah, kalau presentasi di depan kelas itu mereka biasanya kaku. Tapi ketika mereka disuruh untuk presentasi menggunakan media sosial, katakanlah seperti TikTok, seperti Instagram, itu mereka memiliki antusias yang lebih tinggi. Mungkin itu yang bisa kita lakukan sebagai guru untuk menyesuaikan kita mengajar sesuai dengan zaman kita pada saat ini, Pak. Mungkin itu, Pak, hal-hal yang pernah saya lakukan dalam menghadapi permasalahan siswa dalam belajar. Saya kembalikan kepada Pak Yopan. Terima kasih Pak Mepri atas jawaban yang sangat luar biasa terkait kiat-kiat bagaimana kita ini sebagai seorang guru menerapkan budaya positif terkait dalam upaya penyelesaian permasalahan murid yang ada di kelas ataupun di sekolah kita. Baiklah Bapak Ibu, sekarang sudah menunjukkan jam 9.25 menit. Sangat luar biasa sekali pemaparan materi dan tanya jawab kita pada malam hari ini. Tapi mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu tidak bisa mengakomodasi dari pertanyaan Bapak Ibu karena keterbatasan waktu. Tadi saya melihat di kolom chat itu ada juga Ibu Dwi menanyakan terkait apakah ada korelasinya disiplin positif dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Barangkali nanti bisa dikuatkan lagi oleh Bapak Kepala Sekolah sebelum kita tutup diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir dalam rangkaian kegiatan kami hingga sejauh ini.
dan alhamdulillah tadi Pak Mepri, Pak Andi pemaparannya sangat baik sekali dan mendapatkan refleksi yang positif Pak Andi, Pak Mepri dari peserta terkait pemaparan dari Bapak berdua. Mudah-mudahan ini bisa menguatkan kombel kita, Pak Mepri, Pak Andi, dan juga Bapak Ibu guru yang lain, khususnya guru dan tenaga pendidik di SMA Negeri Karangdapo, bagaimana kita ini bisa mengeksplor kemampuan guru-guru kita, berbagi praktik baik, bukan hanya di lingkungan sekolah saja, juga memberikan praktik baik ini kepada rekan-rekan guru yang ada di seluruh Indonesia. Demikianlah Bapak Ibu, barangkali sebelum kita tutup kegiatan ini, kita mintakan penguatan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Saryanto, dipersilakan. Silahkan di-unmute dulu Pak Sahri. Oke, terima kasih Pak Yopan. Terima kasih terutama kepada narasumber hebat kita, Bapak Andi dan Pak Mepri. Dan terima kasih banyak juga kepada seluruh peserta se-Nusantara. Ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Pulau Jawa, dan yang lain-lain yang mungkin pada kesempatan ini masih banyak sekali yang ingin ditanyakan. Tapi karena keterbatasan waktu, eh, tidak mungkin kita akan menghabiskannya pada malam hari ini. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan yang lain. Silakan dikunjungi di Kombel SMA Negeri Karangdapo, karena insya Allah kita akan mengadakan kegiatan berbagi positif yang lainnya. Nah, berkaitan dengan kegiatan kita pada malam hari ini, intinya marilah kita sama-sama seluruh guru se-Nusantara ini menerapkan paradigma pendidikan baru kita, yaitu paradigma pendidikan Ki Hajar Dewantara, dengan sama-sama merubah mindset kita ya sesuai dengan apa yang kita peroleh dalam forum ini. Karena terutama mungkin di sini saya sampaikan Pak Puji, mungkin di usia saya ini sudah kepala 5 Pak Puji. Dalam artian di mana ada masa di situ pasti ada orangnya, ya. Di setiap orang pasti ada masanya. Itu yang pertama. Kalau kita yang di usia di atas 40 tahunan masih mindsetnya pada pola-pola yang kita dapatkan pada pengajaran sebelumnya, tentunya tidak akan bisa mendukung pembelajaran berbasis keberpihakan kepada murid ini. Nah, oleh karena itu saya mengajak juga, tolong sampaikan mungkin kepada rekan-rekan guru kita yang usianya lebih bukan termasuk guru milenial lah, ya artinya guru yang di tahun-tahunnya lahir 70 tahun 70 tahunan ya, sekitar 45 tahun ke atas. Mari kita rubah mindset kita ya. Jadi saya ingat ada dari Ibnu Sina ya, ajarkanlah murid itu sesuai dengan zamannya, tapi jangan mengajar murid sesuai dengan zaman kita. Nah, tadi kalau kita masih sesuai dengan zaman kita, disiplin yang kita artikan seperti yang disampaikan tadi itu membuat rasa takut siswa. Dulu saya seusia mereka-mereka yang masih muda-muda ini, disiplin saya itu dengan mistar Pak Puji. Ya, melangkah sedikit, kesalahan sedikit itu mistar. Tidak bisa menghitung tegak di bawah papan tulis. Nah, itu zamannya saya. Tapi pada zaman sekarang itu tidak seperti itu lagi. Ya, kita tidak menggunakan mistar lagi, tapi kita lebih menyentuh hati murid itu bagaimana supaya dia dapat belajar dengan baik. Makanya di sekolah kami sampaikan ada moto ya, SMA Negeri Karangdapo itu ya, datang dengan senyum, betah di sekolah, pulang bahagia. Maknanya anak yang datang ke sekolah itu dia harus dalam keadaan senang, bahagia tanpa beban. Kemudian betah sekolah menjadikan sekolah itu sebagai taman, ya tidak ada rasa ingin pulang ke sekolah, dia belajar bermain di sekolah,
dan pada saat pulang tidak ada beban, mereka bahagia. Itulah semboyan sekolah kami, mudah-mudahan nanti bisa diadopsi oleh sekolah-sekolah yang lain. Itu saya yang dapat saya tambahkan, Pak Yopan. Ya, sekali lagi ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh guru yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan menjadi amal ibadah bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu webinar kita pada malam hari ini sekaligus diseminasi calon guru penggerak untuk melengkapi tugas aksi nyata 1.4 sekaligus untuk memenuhi RHK yang sudah Bapak Ibu peserta maupun narasumber buat. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua. Artinya kita semua seluruh warga sekolah perlu berkolaborasi, bekerja sama, membangun komunikasi efektif dalam mewujudkan budaya positif di lingkungan kelas dan lingkungan sekolah. Mudah-mudahan nanti kegiatan ini bisa disampaikan juga kepada rekan-rekan Bapak Ibu yang lain di komunitas yang ada di sekolahnya, dan mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah bagi kita semua, khususnya kedua Bapak narasumber yang hebat ini. Jangan pernah berhenti, Pak. Mudah-mudahan ini adalah penggerak utama dari komunitas sekolah yang ada di sekolah, terutama dalam menerapkan budaya positif. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, minta kesediaan Bapak Ibu untuk foto bersama. Nanti minta bantu sama Pak Mepri atau Pak Andi untuk mendokumentasikan kegiatan kita ini, Pak. Nah, silakan dengan posenya Pak Ibu untuk mengabadikan kegiatan kita pada malam hari ini. Oke, sudah siap Bapak Ibu? Silakan on cam dulu. Oke, 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah Pak Yopan? Oke. Baiklah Bapak Ibu, nanti izinkan kami komunitas belajar SMA Negeri Karangdapo untuk mengupload kegiatan kita ini melalui channel YouTube. Nanti akan kami beritahukan melalui link grup yang sudah tertera dan Bapak Ibu sudah masuk ke dalam grup tersebut. Mengingatkan kembali Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu untuk mengisi absensi kegiatan pada malam hari ini untuk mendapatkan sertifikat dari komunitas belajar sekolah kami. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya, keaktifannya sampai sejauh ini. Mudah-mudahan pada pertemuan-pertemuan lain, barangkali nanti kami akan musyawarahkan tema-tema apa saja yang akan kami paparkan dalam webinar melalui Kombel ini. Mudah-mudahan silaturahmi ini tetap terjaga Bapak Ibu, meskipun kita dipisahkan oleh pulau, ini tidak mengurangi silaturahmi kita bahwa kita adalah salah satu agen perubahan di tempat kerja kita masing-masing. Mewujudkan salah satu tujuan berdirinya negara ini adalah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, izinkan saya membacakan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Joko. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak Suharyanto dan teman-teman dari SMA Matra. Oke. Selamat malam. Terima kasih Bapak Ibu. Izin live ya Bapak Ibu. Oke Pak Mepri, sudah rekamannya sudah Pak ya? Sudah Pak.